Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Sudah sholat semuanya? Sudah. Sudah makan siang semuanya? Sudah. Berarti ini sudah sholat sudah, makan siang sudah, berarti semua sudah punya energi untuk menghabiskan di jam terakhir, ya. Oke. Hari ini yang tidak hadir siapa saja? Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih karena sudah hadir. Perlu kita syukuri bahwa kesehatan itu nomor satu. Bukti rasa syukurnya adalah kamu berangkat ke sekolah dengan kondisi sehat. Okay. Anak-anak, untuk hari ini kita akan belajar mengenai pajak penghasilan final. Ya, pajak penghasilan final. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini itu ada dua. Yang pertama, kita menganalisis atau memahami jenis-jenis PPh final. Terus kemudian setelah kita tahu apa saja PPh final itu, nanti kita menghitung bagaimana menghitung PPh final atau pasal 4 ayat 2 seperti itu. Nah, sebelum sebelum kita ke materi, kelihatan tidak gambarnya? Kelihatan. Apa yang kamu lihat? Gambar apa itu? Menerima hadiah undian. Nah, ini adalah dokumentasi real yang saya peroleh dari dokumentasinya Bank Jawa Tengah, ya, kantor cabang Kendal. Di situ ada pemenang undian utama mendapatkan hadiah apa itu, Cah? Mobil. Kamu pernah melihat nggak tetanggamu dapat hadiah dari bank, mungkin dari mana saja? Pernah nggak? Pernah. Apa itu? TV, kulkas, sepeda, motor. Terus apa lagi? Kipas, ya, Magicom. Dalam rangka apa mereka dapat hadiah itu? Oh, kegiatan sepeda santai. Terus kemudian apa lagi? Agustusan. Terus apa lagi? Oke, ya, jalan sehat. Jadi ini adalah salah satu bentuk penerima hadiah undian dari sebuah bank, ya. Oke, jadi kamu pernah melihatnya. Terus kalau yang ini pernah nggak, Cah? Apa ini? Ya, pemenang hadiah uang tunai 100 juta. Nah, dari kedua gambar itu, ya, dari dua kasus tadi, kalau yang tadi kan berarti apa, Cah? Hadiahnya berupa mobil. Ya, mobil, barang berarti ya. Kalau yang kedua berupa uang tunai. Apakah keduanya itu dikenakan pajak? Tidak? Iya atau tidak? Oh iya, oke. Ya, jadi kamu kalau di TV mungkin pernah lihat di media sosial, pajak ditanggung oleh pemenang. Ya, pajak ditanggung oleh pemenang atau penyelenggara. Nah, disinilah kita tugasnya adalah menganalisa, ya kan, memahami apakah ini termasuk objek pajak penghasilan atau tidak. Nah, dari dua contoh saja. Terus kalau yang ini pasti kalian punya. Tak bukakan. Nah, ini pernah lihat nggak seperti ini? Ini real loh. Ini adalah saldo uang kita di jurusan akuntansi kan punya unit produksi Bank Mini yang sudah kerjasama dengan Bank Jateng, ya kan? Ini adalah saldo kita, ya. Jadi saldo kita ada sekitar 3 juta. Terus kemudian mutasinya ada yang tarik tunai, ada yang setor tunai, ya kan? Jadi kalau kalian nabung nanti akan punya salinan kayak gini, ya. Nah, di sini ada pembayaran bunga, jasa, giro, tabungan, ya kan, ini
Jagir ya, jagir ini jasa giro ya, dalam garing tabungan ada pajak yang dipotong. Bunganya berapa ini? 1.014 rupiah. Pajak yang dipotong 200. Besar atau kecil, Cah? Kecil karena nilainya nominalnya kecil. Kalau dibandingkan 200 dari 1.000 itu besar atau kecil? Besar. Kira-kira berapa persen nih? 200 ya, bunga pajaknya 200 dari bunga 1.000, berarti berapa persen? 1.000 nih ya kan, 1.000 pajaknya 200, berarti berapa persen nih? 20%. Iya betul, kan caranya itu ngono toh, Cah, ya kan? Kan bunganya 1.000, jadi kamu biar tahu pajak yang harus dipotong berapa, bener apa enggak, kamu bisa menyimpulkan. Berarti pajak untuk bunga simpanan itu berapa persen berarti, Cah? 20%. Ini yang ngomong loh, bukan saya. Berarti ini kan nggak mungkin berbohong, ya kan? Ini adalah salinan rekening koran Laku Pandai, makanya di situ LK Pandai. LK Pandai itu Laku Pandai, agen SMK Bakti Persada dengan Bank Jawa Tengah, seperti itu. Nah, berarti kan kamu pernah melihat itu, bahwasanya kita akan mempelajari apa saja sih yang menjadi objek pajak penghasilan. Ya, pajak penghasilan itu kan apa saja di sini. Nah, ini kan berdasarkan contoh tersebut, ya, apakah hadiah berupa barang atau uang tunai dikenakan pajak? Berarti kesimpulannya dikenakan. Oke. Termasuk dalam pajak apakah kasus yang tadi saya tampilkan itu? Ya, termasuk dalam pajak penghasilan final. Ya, kenapa disebut pajak penghasilan final, Cah? Final ki piye, Cah? Final ki wes paling akhir apa masih ada lanjutannya sih? Terakhir kan ya, kalau kamu nonton TV kayak wes final rampung kan, mesti nek pertandingan kayak final kan wes rampung, nggak ada pertandingan lagi ya kan. Berarti nek final ki sudah itu adalah pajak yang bersifat apa namanya, final itu sudah tidak bisa dikreditkan lagi dengan pajak-pajak yang lainnya, seperti itu. Nah, ini jenis-jenis pajak penghasilan. Banyak sekali ya jenis-jenis pajak penghasilan. Itu ada PPh pasal 21. Ini sudah kita pelajari di kelas 10, kelas 11 ya. Itu adalah menghitung pajak penghasilan orang pribadi dalam negeri. Ya, orang pribadi dalam negeri itu berarti wajib pajak itu tinggal domisili di Indonesia ya. Terus kemudian pajak penghasilan pasal 22 itu terkait dengan ekspor impor ya. Terus kemudian ada PPh pasal 23 itu atas penyertaan modal. Ya, modal itu biasanya mereka yang menjual belikan di pasar modal ya. Terus kemudian ini yang saya tebali dengan warna merah, ini yang akan kita pelajari, Cah. Keduanya ini termasuk dalam PPh final ya. Tapi keduanya bedanya di mana? Kalau yang satu, yang pasal 4 ayat 2 ini ya kan, ini dikenakan pada objek pajak tertentu. Kalau yang PPh final, PP itu peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 itu dikenakan pada penghasilan dengan omset tertentu. Jadi memang ada ketentuan dari pemerintah, kebijakan dari pemerintah, jika omsetnya kurang dari 4,8 miliar, di atas 4,8 miliar, di atas 50 miliar, itu dikenakan PPh final sesuai ketentuan yang ada di PP ini. Ya kan, siapa saja yang boleh menggunakan PP ini, itu ada aturannya ya. Nanti silahkan kita diskusikan kembali. Kemudian untuk yang terakhir itu ada pajak penghasilan pasal 26, itu bagi wajib pajak luar negeri atau apa namanya, mereka bukan
apa namanya, bukan berdomisili di Indonesia, seperti itu, oke. Nah, ini pengertian dari PPh final. Ya, pajak penghasilan yang bersifat final ini ya sudah berakhir. Berarti kalau sudah dikenakan pajak itu sudah tidak bisa dikreditkan kembali. Ya, pada akhir tahun pajak biasanya kan kita membuat yang namanya apa, Cah? Laporan pajak PPh itu dilaporkan di mana? Di surat pemberitahuan pajak atau SPT, ya. Jadi ketika kita sudah dikenakan PPh final ini sudah tidak bisa dikreditkan kembali di apa namanya laporan pajak di akhir tahun, seperti itu, karena dia sifatnya sudah final dan berakhir. Nah, ini karakteristiknya ada 3. 1, bersifat final dan tunggal, tidak dapat dikreditkan, terus kemudian dihitung dari penghasilan bruto. Oke. Nah, ini objek PPh final ada 7 di sini. Yang pertama, penghasilan dari bunga deposito dan bunga tabungan. Bedanya apa sih deposito dan tabungan itu, Cah? Ayo, siapa yang bisa? Penghasilan dari bunga deposito dan bunga tabungan. Kalau ditulis berbeda kan pasti apa namanya ada perbedaan. Apa sih bedanya deposito dan tabungan? Coba ada yang bisa, silahkan ngomong langsung aja, nggak apa-apa. Ya. Bedanya tabungan dan deposito, silahkan. Gimana Mbak Ririn? Tabungan bisa diambil uangnya kapan saja, tapi deposito bisa diambil dari jatuh temponya. Oke. Ada lagi yang ini menambahkan bedanya tabungan dan deposito? Ada lagi, silahkan. Ya, Askia. Tabungan lebih fleksibel, sedangkan deposito menawarkan bunga lebih tinggi dan bisa diambil dengan jangka waktu tertentu. Oh iya, ya. Jadi ada lagi yang mau nambahkan? Deposito dan tabungan itu bedanya di mana? Kalau kata Aririn tadi tabungan bisa diambil kapan saja, ya kan? Terus kemudian kalau deposito ya sesuai dengan tanggal jatuh temponya, ya kan? Kalau kata Aski, kalau tabungan itu lebih fleksibel. Kalau deposito biasanya memang menawarkan bunga yang tinggi, ya, menawarkan bunga yang tinggi, ya. Nah, kemarin di tempat magangmu bagaimana? Apakah ada sistem simpanan tabungan deposito dan tabungan ini? Ada, ya. Berapa bulanan kalau tabungan deposito itu? 6 bulan, ya. Terus berapa bulan lagi? 6 bulanan, terus banyak, ada yang 3 bulan, 6 bulan, ya kan, 1 tahun, betul. Semakin lama dana itu mengendap, semakin besar bunga yang diterima, betul, ya kan. Kalau tabungan memang fleksibel, ngambil kapan aja, apalagi sekarang sudah ada mobile banking, ya kan, ya, kita mau transfer, mau apa namanya beli apapun sangat mudah sekali, ya. Kalau deposito nggak bisa, ya. Deposito ya nunggu jatuh temponya itu. Misalkan kok kita terpaksa harus ngambil sebelum jatuh temponya, bisa nggak sih kalau deposito itu? Nggak bisa. Bisa, tapi ada penalti. Betul, ya, bisa, tapi ada penaltinya. Ya, jadi memang tabungan deposito itu ketika dia mau ngambil dananya apa namanya belum waktunya, ya dia akan dikenakan penalti atau denda, ya. Oke. Jadi paham ya bedanya deposito dan tabungan. Kemudian penghasilan bunga obligasi. Bunga obligasi itu berarti berdasarkan investasi dalam bentuk obligasi, ya kan? Investasi dari obligasi, dia menanamkan modal jangka panjang ataupun jangka pendek pada perusahaan-perusahaan yang sudah go public, ya. Go public itu berarti apa namanya sahamnya dijual di bursa efek atau di pasar modal. Nah, ini tadi yang ketiga, penghasilan dari transaksi undian. Undian itu bisa berupa undian apa saja,
undian apa namanya berupa uang ada, barang ya kan, itu juga bisa ya kan. Di sini dia termasuk objek PPh final. Dan nanti besarnya berapa Bu tarifnya? Nanti kita pelajari bersama. Ya, terus kemudian ini penghasilan dari penjualan saham di bursa efek. Ya, tadi kalau kita sudah investasi, ya investasi itu kan berarti kita menanamkan, membeli saham di perusahaan yang go public. Suatu saat ketika menguntungkan kadang dijual, ya kan. Terus manakala terjadi penurunan kita bisa membeli lagi, ya kan. Kita menjual ketika terjadi kenaikan, yaitu biasanya berlaku di penjualan saham di bursa efek. Kemudian yang kelima, penghasilan dari hak atas tanah dan bangunan, pengalihan itu sing piye Caca? Pengalihan hak atas tanah dan bangunan itu yang bagaimana? Ganti nama, berarti jual beli, betul. Berarti jual beli pun juga dikenakan pajak, ya kan? Seperti kemarin kan kamu mungkin dengar banyak kenaikan pajak di beberapa daerah. Nah, kenapa sih kok ada kenaikan pajak di beberapa daerah itu? Bahkan yang paling viral itu di mana, Cah? Ya, yang ada demo terkait dengan kenaikan pajak itu di mana? Di Bandung, kemudian di mana? Di Pati, betul ya? Ya, di Pati ya. Jadi di Pati itu memang ada kenaikan pajak daerah itu yang dinaikkan, bukan pajak pusat ya, yang berkaitan dengan pajak bumi bangunan P2 ya. P2 itu yang dipungut oleh pemerintah daerah. Kemudian yang keenam itu ada penghasilan transaksi penyewaan tanah dan bangunan, nyewa tanah dan bangunan. Kalau tadi pengalihan hak itu berarti jual beli, nah ini sewa, ya kan, disewakan. Nyewa tanah, nyewa gedung itu juga akan dikenakan pajak ya, dan itu termasuk di pajak penghasilan. Yang terakhir itu jasa konstruksi. Jasa konstruksi itu banyak sekali jenisnya ya. Ada yang di bidang energi juga bisa ya, alat berat juga bisa, itu masuknya di jasa konstruksi. Oke. Nah, saiki ngene Cah. Membentuk kelompok satu kelompok tiga orang, ya kan. Hari Selasa kan kamu sudah ketemu dengan Pak Haji di bahasa Indonesia. Nah, tugas saya dengan Pak Haji itu sama nanti, ya. Jadi silahkan nanti ini membentuk kelompok seperti yang sudah dibentuk oleh Pak Haji. Ya, yang sudah dibentuk Pak Haji, silahkan duduknya dibuat senyaman mungkin. Boleh misalkan 2 meja, atau misalkan Anis, Abdul, kamu satu kelompok sama siapa kemarin Dul? Vika, Askia lah, sama Eva. Oke, berarti nanti kursinya taruh sana bisa, atau mejanya digeser juga bisa. Silahkan nanti membentuk kelompok minimal ini ya, satu kelompok 3 orang atau sesuai yang sudah dibentuk oleh Pak Haji ya. Terus yang pas pelajarannya Pak Haji nggak berangkat, berarti itu satu kelompok ya. Berarti yang nggak berangkat kan tadi ada Ferry, Amel, dan Rizky ya. Nanti silakan bertiga satu kelompok saja dengan tugas yang sama. Kita tinggal kita sesuaikan dengan kelompoknya Pak Haji. Silakan, monggo silakan membentuk kelompok ya. Nah, sini. Coba diperhatikan dulu. Pembuatan posternya itu saya ikut Pak Haji. Tata bahasanya seperti apa ya, itu ikut
ketentuan dari Pak Haji, ya kan? Nah, untuk di perpajakan ini berarti nanti silahkan, itu ada 3 kasus. Nanti kita nganu aja dulu, kita apa namanya, milih satu aja, satu kelompok membahas satu kasus saja, nggak usah banyak-banyak. Ya, satu kelompok itu nanti satu kasus saja, silahkan didiskusikan dengan teman di dalam kelompok itu. Terus kemudian hasilnya nanti sementara draftnya dituliskan di belakangnya itu, ya, di belakangnya itu kan ada lembar untuk mengerjakannya, ya. Nah, itu silahkan ditulis di sana. Terus kemudian materi ini, konten ini nantilah yang dibuat di poster. Ya, dibuat dalam bentuk poster, dibuat dalam bentuk poster seperti ketentuan yang ada di Pak Haji. Jadi sampai hari ini silakan nanti diselesaikan aja di pertemuan ini, selesaikan draftnya dulu saja, ya, draftnya dulu saja. Untuk hasilnya nanti apa namanya, kalau sudah final baru dibuat di, kalau Pak Haji buatnya di mana, Cah? Di Canva, ya, berarti nanti silahkan dibuat di Canva, ya, dengan akun belajar ID kalian, seperti itu. Terus kemudian untuk mempermudah sampean dalam mengerjakan itu ada, silahkan cari dari buku, bisa dari internet juga boleh, ya. Terus kemudian nanti draftnya ini kalau sudah selesai, ya, dibuat di Canva tadi, hasil yang ada di Canva nanti silahkan diposting, bukan diposting, kalau di Pak Haji diposting nggak, Cah? Diupload di mana? Oh ya, sama, berarti nanti diunggah di Google Drive aja, ya, nanti diunggah hasilnya, posternya itu diunggah di Google Drive. Saya tunjukkan contoh mengerjakan. Nah, nanti cara mengerjakannya. Kamu kelompok berapa? Kasus berapa tadi? Kasus 1. Kasus 1. Lah ini kan kasus 1 dibaca. Nah, ini pertanyaannya, ya kan? Nah, ditulis di situ. Nah, dengan cara penyelesaiannya seperti ini, langkah-langkahnya. Menuliskan ini dulu. Nah, terus, nah, begitu. Ya, ya. Ini kelompok ini berarti berapa tadi? Kasus 2. Oke. Berarti kan dibaca dulu, dianalisa bareng-bareng informasinya apa yang tersajikan di sini. Terus ini kalian kan diminta untuk ini 1, 2, 3, 4, ya. Nah, kalau masih bingung, ini ada langkah-langkah penyelesaiannya. Nah, ini contoh penyelesaiannya seperti ini. Nah, ditulis langkah-langkahnya seperti itu. Iya, ini dituliskan, iya, dituliskan semuanya. Terus ininya kan disesuaikan dengan kasusnya masing-masing, ya. Ini saya kasih contoh atau langkah-langkah penyelesaiannya. Ini kan kelompok ini kasus berapa tadi? 1, ya, hampir mirip ini. Ini langkah-langkahnya. Nah, ini tetap dituliskan langkah-langkah ini, ya. Terus ininya kan yang beda. Ish, tak tamat juga aku. Oke, ini silakan. Nih langkah-langkahnya nih. Kamu kasus 3 kan? Nah, berarti ini cara mengerjakannya, langkah-langkahnya ini. Ini kan contoh untuk yang tabungan. Kalau WIMU, apa gitu contohnya? Oke. Sebagai pengusaha sewa properti ya, ini ya. Oke. Nah, ini langkahnya, ini silakan ditulis langkah ini. Terus nanti ininya dituliskan di lembar yang belakang itu, langkah, ya kan. Terus nanti ininya disesuaikan dengan kasusnya masing-masing. Ya. Ya. Ya, ini sama kan? Ya kan, kamu menuliskan ini toh. Nah, ya toh. Ini langkah-langkahnya nih. Nah, ini langkah-langkahnya ini ya. Silakan nanti ini dituliskan langkah-langkahnya ini. Ini ditulis kan, ini pokoknya kan ini. Terus nanti yang ininya disesuaikan dengan kasus masing-masing, ya, gitu. Menjawab pertanyaan dari kasus itu. Ya, langkah-langkahnya. Yang pertama itu. Apanya? Enggak, kan kasusnya kamu apa?
Ini ya sewa properti kan, ya berarti kan maksudnya kan ini kan objeknya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini silahkan dituliskan biar nanti jelas. Oh itu tuh masuk di subjek yang mana seperti itu. Masuk di objek yang mana gitu. Nah, di halaman 60 pokoknya PPH final ya. 60. Iya. Ini langkah-langkah mengerjakannya tak kasih contoh. Ini kalau ini kasus tabungan, nek sampean kan mau kasus ini kan, ini apa ini? Hadiah ya, oke lah. Ini kan kalau kasus tabungan kayak gini cara penjelasannya, langkah-langkahnya. Ini silakan dituliskan nanti. Nah, kira uang hasil pajak itu kira-kira untuk apa cah? Untuk bayar DPR. Selain itu ya oke. Betul ya. Jadi uang hasil iuran pajak atau pungutan pajak itu salah satunya adalah untuk bayar gaji DPR. Selain itu apa lagi dah? Ya presiden. Terus apa meneh? Bangun jalan, betul. Terus apa lagi? Bangun jalan, memberikan beasiswa, betul ya. Terus apa lagi kira-kira? Ya kan, dalan sing dandani sopo? Memangnya kita dari mana dananya? Yang dandani orang. Dananya dari mana? Ya dari pajak itu. Kenapa kita harus belajar pajak itu biar ngerti? Kayak duitnya gopo, misalkan mau nuntut itu kita tahu, oh pajak yang masuk sekian triliun misalkan digunakan untuk ini sekian, terus selain itu apalagi manfaatnya? Ben nek jari Hasna ben iso melu demo bu, oke, rapopo ya, biar tahu bahan yang mau disampaikan itu apa. Kata Anies biar tidak mudah tertipu ya. Terus kalau kelompok yang dari sini ruang suara nih, ayo siapa? Oh iya Fahri, apa? Memiliki tarif yang sudah ditetapkan. Ya, pajak memang punya tarif yang berbeda-beda tergantung jenis pajaknya. Oke, terus apa lagi manfaatnya? Manfaatnya apa? Aski? Agar individu dapat mengelola keuangan dengan baik dan memenuhi kewajiban pajak. Oke, agar individu bisa mengelola uang dengan baik dan tahu hak kewajiban dia untuk membayar pajak. Ya, hak kewajibannya dia tahu. Terus kemudian dari kelompok sana kok orang suara nih, coba paling pojok. Mengapa sih kamu kok tak ajak belajar perpajakan itu untuk apa? Gimana? Oh ya, supaya dapat apa namanya subsidi kesehatan ya, bisa termasuk karena fasilitas kesehatan itu salah satunya juga dibiayai dari hasil pungutan pajak seperti itu ya. Jadi tujuan kita belajar perpajakan, kita tahu, kita jadi melek pengetahuan tentang perpajakan, manfaat untuk kehidupan sehari-hari. Jadi orang gampang termakan hoak ya, tidak gampang termakan hoak, apalagi anak-anak akuntansi ya kan, iki demo apa janjane, kan harus tahu apa yang dituntutkan ya kan. Kalau kamu tahu, anak-anak akuntansi tahu, oh sebenarnya tuntutannya apa yang harus dilakukan, itu jadi manfaat, salah satu manfaat kita belajar perpajakan. Oke dah. Di sini gini. Silakan dirapikan dulu kursinya, meja kursinya. Yuk. Oke, sudah rapi. Silakan kita berdoa sebelum pulang.
dipimpin berdoa salah satu, monggo silakan. Di depan dulu siap. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi usrin illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Sebelumnya berarti minggu depan kita melanjutkan lagi untuk melanjutkan membuat posternya. Gitu ya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oh ya. Ya, langsung aja. Ya. Terima kasih, Bu.